Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Mida Nur Hamidah. Nah, setelah si dokter itu keluar, suami aku langsung meluk aku. Kita langsung nangis tanpa ada rasa malu sama orang-orang yang di sebelah, karena mungkin kita dari situ aku ngerasa gagal gitu, nggak bisa menjaga bayi dengan baik, padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya saat itu pikiran aku memang benar-benar campur aduk lah, marah, kesel, kecewa, putus asa, semua aku rasain saat itu. Tapi setelah itu aku coba untuk sabar, untuk ikhlas, karena gimana pun ini sudah rencana Allah. Mungkin ini yang terbaik buat aku dan buat suami. Mungkin aku belum dipercaya untuk menjaga si bayi ini, mungkin dia lebih baik bersama Allah lagi. Nah, dari situ aku langsung jam berapa ya, sekitar jam 11-an aku masuk ruangan. Di ruangan itu aku diperiksa lagi, siapa tahu ya ada keajaiban gitu. Tapi ternyata hasilnya masih sama seperti itu. Akhirnya aku coba untuk diinduksi pakai pil gitu, pil kecil dimasukin ke jalan lahir supaya merangsang kontraksi. Ternyata pas sampai pagi itu mulesnya nggak bertambah gitu, si pembukaannya nggak bertambah-tambah, masih di pembukaan 2, hanya maju 1 jadi pembukaan 2. Akhirnya karena dikhawatirkan takut terlalu lama, jadi akunya takut ngedrop gitu, takut ada apa-apa, takut jadi nggak kuat tenaganya. Akhirnya dokter memutuskan aku untuk diinduksi balon. Nah, pada jam 9, setengah 9 lah kurang lebih, aku diinduksi balon yang Masya Allah luar biasa sakitnya. Bayangin aja, kayak alatnya itu kayak kateter yang buat pipis itu, dimasukin ke jalan lahir, terus dimasukin balon, terus dikasih suntikan apa gitu, nggak tahu lah itu mungkin obatnya atau apa. Nah, dari setelah dipasang induksi balon itu, mulesnya yang benar-benar luar biasa. Udah mulai sering juga mulesnya, udah sakit banget, bahkan ada yang nengok juga apa ya, nggak terlalu diiniin lah, karena memang aku lagi bener-bener ngerasain mules sakit banget. Dan saat itu juga sebenarnya aku itu males untuk ketemu orang-orang gitu, karena lihat orang yang nengok itu rasanya ingin nangis banget, ingin sedih lah pokoknya. Kalau ya gak bisa diungkapkan gimana sakitnya, gimana sedihnya perasaan aku saat itu. Makin lama mulesnya makin sering, makin gak bisa ditahan. Terus sekitar jam setengah 1 itu mulesnya memang udah bener-bener gak bisa ditahan, memang bener-bener udah sakit banget. Aku nyuruh suami buat panggilin mama. Nah, terus aku bilang aku udah gak kuat, kataku, mulesnya udah sakit banget. Terus mama panggil suster dan
dilihat ternyata si balonnya itu udah meletup gitu. Artinya biasanya kalau balon udah meletup itu pembukaannya udah banyak lah. Pas dilihat, pas dicek, alhamdulillah ternyata udah pembukaan 7. Nah, udah pembukaan 7, terus aku langsung disuruh buat masuk ke ruang bersalin, dan suami aku sholat dulu. Nah, pas udah di ruang bersalin itu langsung aku dipecahin ketupat. Nggak lama dari situ suami aku datang, mulusnya semakin sakit, dan aku udah pengen ngeden banget gitu. Dan si bidannya, tunggu dulu ya, ini belum apa ya, belum sempurna katanya pembukaannya. Tapi di situ aku udah bener-bener nggak kuat. Aku berharap semoga ada keajaiban, semoga saat si bayi lahir itu terdengar suara nangis. Aku coba untuk berusaha agar ya tenaga aku juga nggak habis gitu Kak, supaya aku lebih semangat lagi. Dari situ proses melahirkan yang sangat luar biasa itu memang perjuangan wanita, memang perjuangan seorang ibu itu memang sangat luar biasa. Apa ya, jadi aku itu normal, si tenaga itu full dari aku semua karena tidak ada dorongan dari si bayi. Jadi benar-benar aku memang harus benar-benar ekstra tenaga, ekstra mempersiapkan diri yang kuat. Segala, udah minum teh manis, udah minum air putih, pokoknya segala macam yang bisa membuat aku menjadi kuat gitu. Akhirnya proses mengedan itu, proses melahirkan itu 1 jam itu si bayi belum mau keluar karena ya memang susah kalau ternyata tenaga hanya dari si ibunya aja gitu. Memang sebetulnya bayi itu udah, kepalanya udah kelihatan banget, bahkan aku juga udah sempet pegang gitu. Kalau misalkan yang lahirin normal itu paling tinggal 1 kali ngeden itu memang udah keluar lah, udah bisa lahir. Tapi karena mungkin tidak ada dorongan juga dari si bayinya, bahkan aku itu dibantu oleh 4 orang bidan kalau nggak salah waktu itu. Jadi 3 orang itu neken-neken perut sambil Masya Allah, sakitnya diteken, sakitnya aku ngerasain mules, dan harus ngeden lagi. Bayangkan, susah banget itu dilakuinnya, benar-benar susah. Dan akhirnya udah 2 jam karena sudah terlalu lama, jadi datanglah dokter. Akhirnya dokter bilang, oh ini tinggal sedikit lagi, kita vakum aja karena kasihan si ibunya udah kehabisan tenaga. Oke lah, aku udah pasrah, mau digimanain juga karena memang aku udah nggak bisa lagi, tenaga aku udah habis, udah lemas banget. Akhirnya aku divakum, dan resiko vakum itu memang sobekannya biasanya suka banyak, biasanya bakal dijahitnya jadi bakal banyak. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku udah pasrah, udah ikhlas, mau digimanain pun. Akhirnya divakum juga cuma sampai nggak lama, paling 2 menit 3 menitan lah langsung keluar. Dan ternyata memang suara tangisan itu tidak terdengar sama sekali, dan hanya yang aku dengar hanya suara tangisan suami aku. Dari situ bayi langsung dibawa ke belakang, nggak diliatin dulu ke aku, tapi mungkin takut nggak kuat juga. Nah terus aku dibersihkan,
Dan alhamdulillah ternyata sobekannya nggak banyak. Aku cuman dijahit waktu itu 2 jahitan, alhamdulillah. Nah setelah beres, karena si bayinya mau dimandikan dan diurus-urus segala macam di rumah sakit, jadi memang prosesnya agak lama juga, dan si bayi masih disimpan di belakang di tempat bayi gitu. Dan aku lihat semua orang yang masuk, yang lihat aku semuanya nangis. Aku cuman bisa ngelihat lemes, nggak bisa, ingin nangis teriak nggak bisa, ingin ngomong ingin ngomong aja gitu, ngerasa susah banget gitu karena udah saking lemesnya. Aku cuman bisa berbaring, dan aku nggak lama dari situ aku bilang sama suami, aku pengen ngeliat bayinya. Terus mama bilang, kuat ngelihatnya tapi jangan nangis ya. Aku coba untuk kuat, aku coba untuk sabar, ikhlas. Bayi itu dibawa, dan masya Allah bersihnya, masya Allah gantengnya, gendutnya, seperti bayi yang lagi tidur. Dan aku nggak percaya bayi aku itu udah meninggal, karena memang si mukanya itu bersih, merah, pokoknya nggak kayak bayi yang meninggal, pokoknya kayak yang bayi yang lagi tidur. Dan di situ adalah kali pertama dan terakhir aku menggendong anak aku. Dan ini fotonya ya. Nah, sakit memang sakit, sedih memang sedih, tapi ya mau gimana lagi, ini sudah takdir Allah. Mudah-mudahan mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Aku dan suami untuk coba sabar, coba ikhlas seikhlas-ikhlasnya, walaupun ternyata mencoba untuk ikhlas dan sabar itu ternyata susah banget. Setelah itu bayi aku langsung dibawa ke ruang jenazah untuk dimandikan. Suami aku ikut. Tadinya aku pengen ikut, tapi ternyata nggak boleh karena takut terjadi pendarahan. Aku tunggu di ruangan. Kebetulan ada teman aku juga yang nengok berdua, jadi aku ditemenin sama mereka. Masya Allah, mereka menghibur aku. Mereka mencoba untuk supaya aku nggak sedih gitu. Prosesnya memang cuma cukup lama, proses memandikan sampai beres itu malam lah. Setelah dimandikan, dikapani, aku minta sama suami aku buat bawa dulu bayinya ke sini karena aku pengen lihat. Nah, setelah itu setelah si bayinya selesai dimandiin, dikapani, terus dibawa lagi ke aku. Dan di situ aku nyium anak aku juga yang pertama dan yang terakhir. Sakit banget rasanya. Nah, sekian video dari aku. Maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan jangan lupa like and comment juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.